kita belajar mengenal lambang negara kita. Ambil pensilmu, ambil bukumu, kita belajar bersama-sama. Simak, simak, simak programnya. Belajar dari rumah bersama guruku. Simak, simak, simak programnya. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah hari ini diberi kesehatan semuanya. Hari ini berjumpa lagi dengan Budia Novitasari dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara apa sih, Bu? Wawancara tentang arti lambang bagian Garuda Pancasila di tema 8, subtema 1. Tema 8 yaitu Praja Muda Karana dan subtema 1 yaitu adalah Aku Anggota Pramuka. Oke? Siap ya? Sebelum kita belajar agar diberi kelancaran, kita berdoa bersama. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah dibuka bukunya, disiapkan, kita hari ini akan belajar bersama. Belajar bersama yang pertama adalah kita akan mengenal arti wawancara. Wawancara, oke. Wawancara. Oke, yang pertama kita pelajari adalah istilah dalam wawancara. Yang kedua, tahapan wawancara. Yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan dari wawancara. Yang keempat, hal penting dalam wawancara. Yang kelima adalah praktik wawancara. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar bersama, biar lebih semangat, kita nyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila, oke? Biar semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, setelah kita nyanyi, kita akan mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Sebagai anggota pramuka, kita harus mengenal yang pertama adalah tentang negara kita. Apa negara kita? Ya, betul sekali. Negara kita adalah negara Indonesia. Yang kedua, kita harus mengenal bahasa dan lambang negara. Bahasa kita apa ya? Bahasa Indonesia. Lambang negara kita apa? Oke, lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Oke. Ini bendera apa? Bendera negara kita. Mengenal lambang negara dan lagu kebangsaan
tanamkan itu adalah wujud dari cinta terhadap tanah air. Kalian juga harus menanamkan sikap cinta kepada tanah air sejak dini ya. Tadi kita sudah nyanyi bersama tentang lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita artikan ya per liriknya. Kita nyanyi sambil kita artikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Artinya apa sih? Kita artikan bersama yuk. Jadi artinya bahwa kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Kemudian baris yang kedua, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Artinya apa? Kita artikan bersama yuk. Siapkan pensilnya, ditulis bersama-sama, oke? Warga negara Indonesia berjiwa patriot. Yang ketiga, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Itu artinya apa sih? Berjiwa patriot berarti siap berjuang dan rela untuk negara dan rakyat agar hidup makmur sentosa, melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Baris yang keempat yaitu pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kira-kira artinya apa ya? Untuk itu bangsa Indonesia harus terus maju. Bangsa Indonesia harus pantang mundur. Jadi ya bangsa Indonesia harus membela negara. Oke. Apa sih yang kalian tahu tentang wawancara? Wawancara, di sini ada 3 istilah. Yang pertama wawancara, narasumber, dan pewawancara. Wawancara sendiri adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang akan diwawancarai. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara kepada narasumber. Oke. Tahap awal dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua yaitu menentukan narasumber. Yang ketiga adalah menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Oke. Dalam membuat daftar pertanyaan wawancara harus menggunakan apa ya? Kata tanya. Penasaran kan? Kata tanya apa aja yang akan dipakai dalam wawancara? Simak program dan tetap belajar di stay. Jangan kemana-mana ya. Di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali di program belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan sebelum jeda tadi. Kita akan membahas apa saja sih kata tanya yang digunakan untuk wawancara. Apa ya? Ayo coba tebak. Di sini ada 7 bintang. Kata tanya apa sih yang digunakan pada wawancara nanti kira-kira? Yang pertama, apa? Betul sekali. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Misal, kita mau wawancara apa gitu, kita akan wawancara tentang yang sekarang kan lagi adalah vaksin. Vaksin ya. Misal, gunakan apa vaksin yang dipakai saat yang disuntikan pada tubuh, jadi gitu misalnya. Oke, kata tanya yang kedua adalah siapa. Siapa itu untuk menanyakan orang. Jadi kata tanya siapa, untuk penggunaannya pasti siapa yang melakukan vaksin, otomatis jawabannya siapa yang melakukan. Biasanya dokter atau perawat yang ada di lokasi puskesmas atau rumah sakit. Oke. Kata tanya yang ketiga ada kata tanya di mana. Di mana, kata tanya di mana ini untuk menanyakan tempat atau lokasi. Jadi kalau kalian mau nanyakan di mana adanya tempat vaksin gitu, ya, jawabannya ada di puskesmas atau di lembaga-lembaga yang telah ditunjuk pemerintah, seperti itu. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan suatu alasan. Jadi
Kalau ada kata tanya mengapa, pasti jawabannya karena. Oke, selanjutnya kata tanya yang kelima yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini sering sekali digunakan untuk wawancara, untuk menanyakan suatu cara yang digunakan orang. Jadi bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan suatu cara. Selanjutnya kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, jam berapa, kapan, di mana gitu. Selanjutnya kata tanya berapa. Kata tanya berapa itu adalah untuk menanyakan jumlah. Jadi berapa jumlahnya. Kalau mau wawancara ke lokasi misal pembibitan pohon, berapa jumlah pohon yang akan ditanam di taman ini, seperti itu. Apalagi ya, selain kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan, masih penasaran kan? Yuk kita bahas selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Apa saja sih? Penasaran kan? Apa? Coba kalian tebak. Yang pertama adalah pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan tema wawancara. Kita sebelum melakukan wawancara harus menentukan tema. Misal temanya tentang kebersihan, atau mungkin temanya tentang kesehatan, atau mungkin temanya tentang sekolah gitu. Oke. Yang kedua yaitu tentang kalimat pertanyaan yang diajukan itu harus menggunakan bahasa yang santun. Jadi kalimatnya harus sopan. Kalau kita wawancara kepada orang, kalau kalimatnya nggak sopan, otomatis kita akan tidak akan dijawab oleh orang itu karena kita tidak sopan. Jadi kita harus tanya dengan sopan. Selanjutnya, penasaran kan bagaimana sih wawancara itu? Coba kita lihat video berikut dan simak apa sih di dalam video berikut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan wawancara dengan Ustazah Intan. Yuk simak wawancara kami. Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Sabrina dan saya Nafila. Datang ke sini untuk mengerjakan tugas wawancara. Boleh kami minta waktunya sedikit, Ustazah? Boleh sekali, semangat sekali anak-anak ini sepertinya ya. Apa arti lambang Garuda Pancasila? Oke, pertanyaannya kan tadi apa itu Garuda Pancasila? Nah, Garuda Pancasila itu adalah lambang dari negara kita yang disimbolkan kalau dalam burung Garudanya ada yang namanya leher. Nah, ini lehernya ada yang namanya sayap dan ada yang namanya ekor dari burung Garuda Pancasila. Itu simbol dari lambang negara kita. Makna lambang Garuda Pancasila. Nah, di sayapnya ini mengandung makna di tanggal 17 Agustus bulan 8 1945. Dikaitkan dengan lambang burung Garuda ini, jumlahnya sayapnya itu ada 17 dan di ekornya itu ada 8 dan jumlahnya pada lehernya ini jumlah bulunya ada 45. Jadi maksudnya dari 17 bulan 8 45 itu adalah dari jumlah bulu-bulu yang di sayap, ekor, dan di lehernya burung Garuda, seperti itu. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus.
Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Untuk menunjukkan kelompok juga digunakan lambang khusus. Lambang warna juga untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tersebut. Terima kasih Ustazah atas waktu dan pengetahuan yang diberikan. Kami pamit dulu Ustazah. Assalamualaikum. Oke, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan wawancara antara siswa dan guru tentang arti lambang Garuda Pancasila. Jangan kemana-mana ya, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap siap untuk belajar di sesi selanjutnya, jangan kemana-mana. Kita tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tadi sebelum di season 2 tadi kita sudah menyaksikan wawancara tentang arti lambang antara guru dan siswa. Nah, kita sekarang bahas ulang, kita akan menceritakan kembali lambang-lambang tadi yang ada di burung Garuda. Ada bagian sayap, leher, dan perisai, ada juga di pangkal ekor, dan kita bahas ya, semuanya dilihat. Oke. Yang pertama, pada sayap ini, di masing-masing sayap kanan dan kiri lambang itu ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi setiap sayap ini jumlah bulunya ada 17 helai. Nah, kemudian yang kedua, 8 helai pada bagian ekor, ini jumlahnya 8, ada 8 helai. Kemudian yang ketiga, pada perisai ini jumlahnya ada 19 bulu atau pada pangkal ekor atau pada perisai. Kemudian 45 helai itu ada di bulu leher Garuda Pancasila. Jadi inti dari semua bagian-bagian lambang Garuda ini itu adalah 17 Agustus, bulan Agustus tahun 1945 itu merupakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diingat-ingat ya, ada di 17 itu sayap, 8 helai di ekor, 19 helai di perisai, dan 45 helai ada di leher. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi latihan soal yang ada di buku siswa kalian. Kalian perhatikan, kalian lihat, kita jawab bersama-sama. Banyaknya bulu pada sayap. Kira-kira ada berapa ya banyaknya bulu pada sayap? Betul sekali, ada 17 helai tadi ya. Yang kedua, banyaknya bulu pada bulu ekor. Kira-kira ada berapa ya? Ayo coba tebak, ada berapa? Iya, betul sekali, ada 8 helai bulu pada ekor. Yang ketiga, kita akan bahas tentang banyaknya bulu pada leher. Ada 45 helai dan 17 helai pada masing-masing 17 bulan 8 dan tahun 45 itu merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang warna-warna yang ada di burung Garuda ini. Warna apa saja sih yang kita bahas? Oke, warna yang pertama ada warna putih. Itu berarti kesucian. Jadi warna putih yang ada di dalam kotak burung Garuda ini atau perisainya ini itu adalah kesucian. Warna putih berarti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna putih. Yang kedua ada warna merah, artinya keberanian. Warna merah ada di dua kotak ini, warna merah itu artinya keberanian. Yang ketiga warna hitam. Hitam di garis-garisnya ini hitam artinya keabadian.
Yang keempat yaitu warna hijau. Pohon beringin ini artinya adalah kesuburan dan kemakmuran. Yang kelima, warna kuning itu artinya kuning ya, banyak kuning di burung Garuda ini. Artinya kebesaran, kemegahan dan keluhuran. Dari warna-warna ini tadi itu mempunyai arti masing-masing. Dan warna-warna ini tadi memiliki arti suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri tertentu. Jadi makna warna pada lambang ini itu menunjukkan cita-cita atau ciri tertentu. Kita jawab latihan soal di halaman 29. Perhatikan banyak bulu pada burung Garuda. Soal yang pertama, adakah yang tahu hari kemerdekaan Indonesia? Coba sebutkan hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Betul sekali, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ada lagunya ya itu. 17 gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Adakah hubungan antar jumlah bulu pada burung Garuda dan hari kemerdekaan Indonesia? Ada enggak? Coba tadi kita sudah bahas tentang bulu-bulu pada burung Garuda tadi. Ada sekali ya, karena melambangkan hari kemerdekaan. Yang ketiga, kita akan menjelaskan arti banyaknya bulu. Tadi bulu pada sayap itu ada berapa? 17. Bulu pada ekor itu ada 8. Bulu pada perisai atau pangkal ekor itu ada 19. Sedangkan bulu pada leher burung Garuda itu ada 45. Jadi 17 bulan 8 tahun 1945 itu merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke. Kita tadi sudah mengenal banyak ya, mengenal tentang arti lambang negara, terus warna-warna yang ada pada burung Garuda. Terus kita juga melakukan wawancara dengan antara guru dan siswa. Dari semua yang kita pelajari hari ini dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Oke, kenapa tadi melambangkan hari kemerdekaan Indonesia? Karena ada 17 di sayap, 8 di ekor, dan 45 di leher. Jadi 17 bulan 8 tahun 1945. Kesimpulan yang kedua, setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri tertentu. Oke, sudah paham ya semuanya? Oke, sekarang Ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya apa sih? Tugasnya adalah buat video pada waktu wawancara antara anak kepada orang tua. Jadi sebagai narasumber adalah orang tua, wawancara adalah anak. Kita wawancara tentang apa? Mengenalkan lambang-lambang di sekitar rumah, misalnya lambang merek tertentu. Kumpulkan video di guru kalian masing-masing. Oke? Jangan lupa ya, kerjakan tugas dan semangat meskipun kita PJJ. Pesan dari Ibu, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker kemanapun berada. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.